Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta didik semua. Mungkin saat ini ketika kalian membuka video ini dan mau belajar, bisa jadi pagi hari, siang hari, atau bahkan malam hari. Tetapi kenapa Ibu menggunakan sapaan selamat pagi agar kita tetap selalu semangat seperti di pagi hari dalam melakukan aktivitas kita, terutama untuk memulai pembelajaran pada kali ini ya. Jadi semuanya tetap harus semangat. Oke, untuk kelas 10 paket C kita akan belajar modul 1. Kita akan belajar modul 1 itu bertahap. Nanti kita bagi ke beberapa pertemuan. Pertemuan pertama dari modul 1 itu temanya adalah tentang belanja cerdas. Gimana bisa jadi belanja cerdas? Nah, kita harus pelajari materi yang ada di modul ini. Oke, Ibu lanjutkan ke halaman selanjutnya. Nanti untuk kata pengantar dan sebagainya bisa dibaca masing-masing ya di modulnya, bisa di-download, bisa dicari di Setara Daring. Nanti Ibu upload juga modulnya supaya bisa kalian baca. Nah, di sini Ibu bikin video untuk Ibu bahas, kemudian kalau nanti ada pertanyaan bisa kalian tanyakan di kolom komentar di Setara Daring ya. Oke, pertama kita akan belajar tentang Unit 1, yaitu persamaan linear satu variabel dan dua variabel, serta penerapan sehari-hari. Jadi, apa itu persamaan linear satu variabel? Atau apa itu persamaan linear variabel? Terus gimana penerapannya sehari-hari? Ini ya gambaran yang akan kita pelajari pada konsepnya. Jadi kita akan belajar tentang ekspresi atau bentuk matematika. Nah, bisa kita buat dalam bentuk aljabar menggunakan variabel X dan Y, jadi sebuah persamaan atau nanti tidak persamaan. Nah, ekspresi non aljabar berarti diungkapkan secara langsung tidak menggunakan variabel. Dan lebih jelasnya kita langsung ke unit 1 ya, yaitu persamaan linear satu variabel dan dua variabel serta penerapan sehari-hari. Nah, kita pelajari materi ini untuk menggali informasi dan melakukan konsep dari sistem persamaan linear satu variabel dan dua variabel. Untuk menyelesaikan masalah kontekstual sehari-hari, seperti ketika belanja itu gimana cara memilih produk, yang mana yang lebih murah, mana yang lebih mahal, dan masalah lainnya. Jadi kita bisa menghemat uang belanjaan kita kalau kita paham materi persamaan linear satu variabel dan dua variabel. Ini yang digambar ini ibu-ibu lagi beli ikan di pasar. Coba dibandingkan mungkin harga bandeng dibanding harga ikan yang lain, kita bisa lihat penjelasannya. Nah, kita beli ikan, kita bisa menggunakan konsep sistem persamaan linear satu variabel. Ini gambar dari ikan laut ya, ikan tongkol namanya. Nah, kalau ibu mau membeli ini 6 ikan tongkol yang ada di gambar, harganya 180.000. Kalau 6 harganya 180, maka berapa harganya kalau cuma beli satu? Nah, untuk menyelesaikan permasalahan harga dari ikan tongkol, kita lihat ya, sangat sederhana ya. Sini kita untuk menyelesaikannya dengan mudah, kita buat dengan perwakilan huruf atau variabel. Jadi satu ikan tongkol kita misalkan dengan huruf X, sehingga dalam sebuah kalimat matematika bisa ditulis dengan 6X. Jadi 6X sama dengan 180.000. Jadi kita bisa menghitung nih nilai X-nya ya.
Ya, ini nilai X-nya bisa kita hitung. Jadi nilai X sama dengan 180.000 dibagi 6. Itu persbesar gambarnya biar kelihatan ya. Ya, gini Ibu sambil coret-coret ya supaya kelihatan mana yang sedang Ibu baca. Oke. Ibu lanjutkan. Ya, jadi 180 dibagi 6 adalah 30.000. Jadi satu kantong kali 30.000. Nah, bentuk-bentuk lainnya ini bentuk persamaan linear satu variabel. Jadi variabelnya cuma satu. Jadi kalau kita perhatikan di sini 2x plus 5 sama dengan 0. Ini variabelnya 1. Kemudian nomor 2 ada x, ada y. Nah, ini artinya variabelnya ada 2 ya. Yang ketiga 10p dikurangi 10 dikurangi 2p sama dengan min 12. Jadi variabelnya 1 yaitu p. Kemudian yang contoh keempat y sama dengan 3x min 5. Jadi ada 2 variabel ya. Ada ini ada y juga ada x. Itu lanjutkan ya. Ini ada dibahas. Yang mana variabel satu variabel dan di mana 2 variabel ya. Kalau dari kita bahan tadi satu variabel itu yang nomor 1 sama nomor 3, nomor 2 dan nomor 4 adalah 2 variabel. Oke. Baik, dilanjutkan. Nah, mungkin akan timbul pertanyaan Ibu di sini ya. Mungkin akan timbul pertanyaan, apa perbedaan persamaan dan pertidaksamaan? Nah, kita lihat definisinya dulu ya. Kalau persamaan berarti pakai tanda sama dengan. Kalau pertidaksamaan tandai dengan tanda kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Itu cara bacanya ya. Kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Jadi pakai kata kurang dan lebih ya, bukan besar dan kecil, karena ini bukan ukuran yang kita lihat tapi nilainya. Jadi kurang dari atau lebih dari. Nah, sampai di sini kalau ada yang bingung bisa ditanyakan ya, jangan malu untuk bertanya. Terus kenapa di sini diberi nama persamaan linear? Tadi kasih pertanyaan nih di buku. Bukan nama yang lain, ya karena di sini artinya linear itu adalah lurus atau garis lurus. Ini berhubungan dengan kalau persamaan ini digambarkan di diagram Cartesius, gambarnya adalah berbentuk garis lurus atau linear. Jadi namanya adalah persamaan linear. Oke, nanti ini bisa dibaca lebih lanjut ya tentang penjelasannya. Kalau persamaan itu sama dengan, pertidaksamaan dengan tanda pertidaksamaan. Itu contoh nomor 1. Tulis kalimat dengan bahasa matematika. Ya, suatu bilangan X jika dikalikan 3 kemudian dikurangi 5 hasilnya adalah 10. Nah, suatu bilangan X dikali 3 dikurangi 5 sama dengan 10. Jadi jawabannya adalah 3x kurangi 5 sama dengan 10. Ini ya jawabannya. Gitu untuk mengubah dari kalimat ke bahasa matematika. Jadi kalau bilangan dikalikan dengan 3 dikurangi 5 sama dengan 10 berarti bilangan itu misalnya x. Bisa juga dengan huruf lain, variabel lain. Tapi di sini contohnya pakai x ya. Jadi 3 kali x dikurangi 5 sama dengan 10.
Nah, ini buat latihan kalian di rumah, coba ini ya. Di kegiatan 1 kalian selesaikan. Nah, ini ibu kasih pengantar ya. Kegiatan 1 kalian ubah kalimat di bawah ini menggunakan bahasa matematika. Kemudian tulis jawabannya dalam kolom yang saya. Jadi ini nanti kalian tulis soalnya, terus buat jawabannya nomor 1, nomor A, B, dan C. Tugasnya dikumpulkan, ibu nanti buatkan jadi tugas ya di daring. Nanti silahkan kalian kerjakan untuk tugas kegiatan 1. Itu mungkin untuk pertemuan pertama pada kesempatan kali ini mencukupkan. Silakan latihan kegiatan 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.